Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa malam ini kita sudah sampai di akhir kitab 1 Raja-Raja, yaitu tentang Nabi Elia. Rabu depan kita akan melanjutkan dengan 2 Raja-Raja, yaitu Nabi Elisa, pengganti dari Elia. Ya, sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami selalu mengucap syukur setiap kali kami ingat bahwa kami punya kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Kami mau belajar firman, kami mau lakukan, kami mau berubah. Biarlah terang Tuhan ada pada kami. Terima kasih Tuhan, mohon berkati program online Bible Study ini juga mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesi ketujuh, kitab 1 Raja-Raja, yaitu sesi terakhir, Nabi Elia. Bapak Ibu sekalian, di sesi yang telah lalu kita sudah membahas adanya raja yang namanya Ahab, Raja Israel. Ini saya kotakin merah nih di samping kiri. Itu hidup di memerintah di 875 sampai 854. Ya. Itu raja yang paling jahat, Raja Israel. Ingat, konteks nama Israel ini bukan 12 suku. Ini adalah 10 suku yang membuat kerajaan di utara. Sedangkan yang di selatan, suku Yehuda dan Benyamin. Benyamin saking kecilnya nggak disebut satu suku Yehuda saja, yaitu kerajaan Yehuda. Oke, kita mulai pembacaannya dari mulai pasal 16 ya, saudara. Dari ayat 29 sampai 34. Ahab menjadi raja atas Israel. Israel kerajaan utara ya. Dalam tahun ke-38 zamannya Asa, Raja Yehuda. Jadi ketika Raja Asa memimpin Yehuda, kerajaan Yehuda, tahun ke-38 Ahab menjadi Raja Israel. Dan Rahab memimpin 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Jadi pemerintahan kerajaan utara itu ada di Samaria. Ingat baik-baik tuh ya. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Bayangkan. Artinya Raja Ahab ini yang paling jahat di antara semua Raja Israel. Ya. Ayat 31, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ia mengambil istri namanya Isabel. Isabel ini sangat jahat, saudara. Nanti di sesi mendatang kita akan melihat Isabel sangat jahat. Ya. Ya. Jadi Ahab ini karena kawin dengan Isabel, ia membuat mezbah untuk Baal. Di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Bayangkan, pemerintahan kerajaan utara atau yang disebut kerajaan Israel, itu pusatnya di Samaria, dia buat penyembahan terhadap Baal di sana. Di sebelah kiri ini satu ilustrasi, ada patung Baal di sana. Tidak berhenti sampai di situ. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera. Bayangkan, sudah ada Baal, dia buat lagi Asyera. Dan Ahab melanjutkan bertindak demikian. Sehingga ia menimbulkan sakit hatinya Tuhan, Allah Israel. Lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Diulang lagi kalimat. Bapak, Ibu, Saudara perlu tahu ya, kalau suatu kalimat diulang-ulang di Alkitab, itu artinya itu penting sekali atau itu ditekankan sekali gitu. Bahwa Raja Ahab ini membuat sakit Tuhan lebih
sakit hatinya Tuhan lebih daripada semua raja-raja Israel yang mendahulinya. Ya. Nah, ayat 34. Pada zamannya itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko. Yeriko kan kita tahu hancur tuh. Nah, dibangun kembali akhirnya. Dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayar nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya, sesuai dengan firman Tuhan, yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Ini cerita masa lalu ini Yosuanya, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Pasal 17. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe. Tisbe itu ini, saudara. Bentar ya. Ya. Tisbe itu ini, saudara. Kotanya itu namanya. Nabi Elia rupanya berasal dari Tisbe. Ya. Ingat yang biru ini adalah laut mati. Ini adalah sungai Yordan menuju Galilea. Ini laut Galilea atau danau Galilea. Ya. Sedangkan Samaria ada di sini. Pusat pemerintahan kerajaan di utara Israel, Samaria. Ya. Oke. Sedangkan di kerajaan selatan Yehuda, pusatnya di mana, saudara? Di Yerusalem. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi Elia berkata kepada Ahab, Raja Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Karena Raja Ahab ingin membunuh Elia, maka firman Tuhan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ini sungai Yordan, di sebelah timurnya ini. Ya, itu maksudnya. Di sebelah timur sungai Yordan. Ya. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Cerita ini luar biasa, loh, saudara. Burung gagak bisa diperintah Tuhan untuk mengantarkan daging dan roti. Kalau minumnya air sungai. Ya. Elia ini luar biasa. Itulah sebabnya suatu hari Elia muncul bersama Tuhan Yesus pada peristiwa transfigurasi di Perjanjian Baru, ya. Kenapa? Karena Elia tidak mati. Elia nggak pernah mati kan, saudara. Nanti kita akan lihat di sesi-sesi berikutnya. Ya. Kemudian ada cerita di tempat itu sungainya kering, saking kemarau atau apa ya. Jadi kering. Jadi Elia tidak bisa hidup lagi di tempat itu. Lalu Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Sebab ada di sana seorang janda yang akan kasih makan kepada Elia. Janda di Sarfat, ya, saudara. Ini Sarfat, saudara, di utara nih. Bayangkan dari Kerit ini, sungainya kering, lalu Elia pergi ke utara, jauh sekali, ke Sarfat, ya, ke Sarfat, saudara. Ini kalau jalan kaki itu jauh banget. Oke, lalu Elia pergi ke Sarfat dan bertemu dengan janda itu, sehingga janda itu membuat sepotong roti bundar kecil bagi Elia lebih dulu. Itu roti terakhir, tepung terakhir, saudara.
baru untuk dia dan anaknya. Tapi Elia berkata begini, tepung kamu dan minyak kamu gak akan habis. Nah, ini mujizat lagi nih, saudara. Akhirnya tepung dan minyak yang ada tidak akan habis. Tidak pernah habis. Di janda ini tentu heran juga, kok tidak bisa habis. Rupanya mujizat terjadi banyak sekali di zamannya Elia juga, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, tapi ada kejadian yang luar biasa juga. Anaknya janda Sarfat ini sakit keras. Lalu nggak ada lagi nafasnya. Sehingga mati. Lalu janda itu menangisi anaknya. Ayat 18 berkata begini. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Abdi itu hamba ya. Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Elia jatuh hati. Elia membawa anak itu ke lantai atas. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Agar nyawa anak itu kembali lagi ke tubuhnya. Ya, Elia minta tolong Tuhan. Supaya orang-orang tahu bahwa Tuhanlah Allah yang benar. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ayat 19 nih. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas. Dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Ingat ya, Tuhan huruf besar ini dalam teks asli Alkitab itu dipakai kata YHWH. Yud He Wo He. Atau Yud He Vav He. Sama. Ya. Bunyinya apa? Bunyinya tidak diketahui. Makanya dalam bahasa Ibrani dipakai kata dibaca Adonai. Adonai diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuhan huruf besar semua. Itu maksudnya ya. Katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya. Sehingga ia hidup lagi. Ya, ini luar biasa ini. Yang mati bangkit di zamannya Elia. Tapi ingat, bukan Elia yang membangkitkan. Ia minta Tuhan yang membangkitkannya. Itu ya, jadi kita harus teliti kalau baca Alkitab. Kita lanjutkan dulu. Ya. Dalam tahun ketiga, ini masuk ke pasal 18. Dalam tahun ketiga firman Tuhan kepada Elia. Elia harus menemui Ahab. Kalau tadinya lari, sekarang sudah saatnya harus menemui Ahab. Kenapa? Sebab saat itu sedang terjadi kelaparan berat di Samaria. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan nggak? Suatu kerajaan, pusatnya adalah kota Samaria. Tapi terjadi kelaparan hebat. Nah, kalau ibu kotanya saja kelaparan hebat, apalagi di tempat lain. Ini berat. Makanya Tuhan mengutus Elia untuk menemui Raja Ahab. Ahab memanggil Obadja, sang kepala istana yang takut akan Tuhan. Rupanya kepala istana yang namanya Obadja ini takut akan Tuhan. Ketika Isabel membunuh nabi-nabi semua, Obadja ini yang menyembunyikan 100 nabi Tuhan. Disembunyikan di 2 gua, masing-masing 50 nabi, 50 nabi. Dan Obadja yang memberikan makanan dan minuman supaya tidak mati. Jadi Obadja ini adalah orang yang takut akan Tuhan, saudara. Ya. Ketika Obadja menjelajah negeri ingin mencari makanan, rumput dan air,
ia bertemu dengan Elia. Obadja takut juga. Kenapa? Sebab Ahab ingin membunuh Elia. Sedangkan kalau orang ditanya, tidak ketemu Elia, Elia akan sembunyi. Nah, sekarang Obadja yang mendengar, melihat sendiri bagaimana ia harus bercerita terhadap raja. Jika ia bercerita bahwa Elia tidak ada, nanti ia dibunuh bahkan. Atau Elia ada, nanti Elia yang dibunuh. Bingung juga ini Obadja. Tapi Elia membuat Obadja tenang. Tenang aja, aku pasti menemui sang raja Ahab. Gitu, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini saudara, kota Samaria itu ada di sini. Jadi rupanya di sebelah baratnya Sungai Yordan. Ya. Ya, oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Rupanya Obadja akhirnya cerita juga ke Raja Ahab, Raja Israel ini, bahwa ia ketemu dengan Elia. Nah, akhirnya Ahab melihat Elia, ia berkata, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepada Raja Ahab ini, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Ahab ini bagaimana ya? Kok tidak berasa ya? Malah nyalain Elia. Sama Elia dijawab dengan tegas. Bukan aku. Kamu sendiri dan keluargamu itu. Kenapa kamu menyembah Baal? Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Lalu Elia menantang nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450 orang. Banyak loh, saudara. Dan Nabi Asitoret, Asyera, itu 400. Jadi kalau di total 950 nabi-nabi. Baal dan Baal ditambah Asitoret, Asyera. Ya. Nah, begini kata Elia, ayat 19. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Rupanya Isabel memelihara mereka sebagai nabi-nabinya Baal dan Asyera. Ya. Ayat 20, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Akhirnya ketemu di Gunung Karmel semuanya. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, kalau YHWH itu Allah, Elohim, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutlah Baal. Siapa Allah yang benar? Ikutlah Allah yang benar. Kalau Baal memang Allah yang benar, ikutlah Baal. Begitu kata Elia. Tapi kalau Tuhan yang benar, ikutlah Tuhan. Ya. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Rakyat itu diem aja. Entah bingung, entah apa. Atau dia tidak setuju. Atau mereka pikir, enggak, Baal sudah benar. Sesembahan yang benar. Bisa saja. Diem aja nggak mau jawab. Oke, kita lanjutkan ya. Cara menguji Allah yang benar yang dilakukan oleh Nabi Elia di Gunung Karmel itu begini. Seekor lembu dipotong-potong, lalu ditaruh di atas kayu bakar. Buat mesbah, di atasnya kayu-kayu bakar, ditaruh situ. Begini, namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu,
memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api, nggak boleh dibakar begitu. Ya. Nah, setelah itu, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah yang benar. Rakyat menyambut, baiklah demikian, setuju. Nah, kita lanjutkan ya. Ya, Elia memberi waktu nabi-nabi Baal lebih dulu deh, panggil Allahmu. Lalu nabi-nabi Baal ini mulai memanggil Allahnya, yaitu Baal. Dan sejak pagi sampai tengah hari. Tapi nggak ada suara apa-apa dan tidak ada jawaban dari Baal. Ya, mereka berkata, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka keliling. Sambil nari-nari, supaya Baal mau memberi api. Apa yang terjadi? Kan nggak ada suara, nggak ada balasan dari Baal. Nabi Elia ngeledek, saudara. Coba ini, ayat 27-nya ini. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah, Baal itu? Panggil yang kenceng. Mungkin ia sedang merenung. Nggak dengar kau panggil. Mungkin ia ada urusannya atau sedang sibuk. Atau mungkin ia sedang pergi, tamasya. Atau ia tidur dan belum bangun kali. Dipanggilin diam aja gitu. Diledek-ledek oleh Nabi Elia. Waduh, ini benar-benar loh. Maka mereka, nabi-nabi Baal itu, memanggil lebih keras ke Baalnya. Serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan. Rupanya mereka kerasukan. Sampai waktu mempersembahkan korban petang. Sampai petang hari loh. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Mereka kerasukan, tapi nggak bisa apa-apa juga. Sebenarnya roh-roh jahat itu memang nggak bisa apa-apa. Cuma bisa merasuk. Nggak bisa punya kuasa apa, nggak bisa. Keluar api, nggak bisa. Nggak bisa. Cuma merasuk, mengambil alih kesadaran orang-orang yang belum percaya atau tidak percaya. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Setelah nabi-nabi Baal itu selesai, giliran Elia sekarang. Elia bukan hanya begitu, Elia buat parit di sekeliling mezbah. Sengaja buat parit tambahan. Lalu 4 buyung air dituangkan ke atas korban. Korban bakarannya malah dituangin air, disiram air. 3 kali diulang. Akibatnya apa? Di sekeliling mezbah parit itu penuh dengan air. Bagaimana mau api mau nyala kan gitu. Nggak ada air saja Baal dipanggil nggak bisa memberi api. Nah sekarang Elia mempertegas. Lihat nih, diberi air yang banyak pun, kalau Tuhan itu pasti maha kuasa. Kan begitu ya. Coba kita lanjut sesi next slide-nya ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Ishak dan Israel. Yakub disebut Israel kan, saudara. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Elohim di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Perhatikan saudara.
Kalau Elia minta pertolongan Tuhan, itu bukan untuk dirinya sendiri. Untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api habis, batu dan tanah itu. Bahkan air yang diparit yang penuh tadi, habis dijilatnya. Habis juga airnya. Di sebelah kiri ini satu ilustrasi, ada api yang dahsyat turun. Sehingga semuanya habis. Dengan demikian semua orang melihat. Ya, ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. YHWH Adonai, dialah Elohim kita. Begitu, saudara. Nah, kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Semuanya dibunuh, nabi-nabi Baal dan Asyera ini. Lalu, setelah itu, Elia ke puncak Karmel. Elia membungkuk ke tanah, sujud, lalu bujangnya disuruh melihat ke laut. Nggak ada apa-apa, katanya. Coba dilihat lagi. Nggak ada apa-apa. Coba dilihat lagi. Mulai ada awan kecil keluar dari laut. Kemudian menjadi gelap awan badai. Lalu turunlah hujan lebat. Sesuai dengan firman Tuhan. Akan ada hujan. Ya. Nah, ini hendaknya membuat kita selalu merenungkan kebenaran ini. Bahwa permintaan yang untuk kemuliaan Tuhan pasti dikabulkan. Permintaan yang untuk diri sendiri belum tentu dikabulkan. Ya, hati-hati itu. Karena ada doa yang salah. Doa yang salah ditujukan untuk minta sesuatu yang untuk dirinya sendiri. Padahal kalau kita minta sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kesembuhan diri sendiri untuk Tuhan. Bukan untuk, iya aku sembuh nih. Bukan begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Isabel mendengar hal itu, bahwa nabi-nabinya disembelih. Habis 450 plus berapa tadi? 400. Waduh, 850 nabi. Isabel marah. Isabel berkata, Elia harus seperti nabi itu, matinya. Tapi ya, Elia takut loh, saudara. Nggak stabil rupanya. Kalau tadinya melawan Baal yang begitu banyak berani, ini melawan satu saja. Istrinya Ahab, Isabel. Istrinya sang raja. Elia takut dan melarikan diri sampai Beersheba. Bahkan sampai frustasi si Elia. Perhatikan ya, saudara. Ini adalah Gunung Karmel. Ya. Itu Gunung Karmel. Dari Gunung Karmel, Elia terus lari karena diancam dibunuh oleh Isabel sampai ke Beersheba. Ya. Nah, sampai di Beersheba sini, kita baca dulu ayat 4-nya ya. 1 Raja-Raja, pasal 19, ayat 4. Elia yang baru saja melihat api turun dari surga, ternyata takut juga. Ayat 4-nya, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lumayan jauh. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ia tidur di bawah pohon arar itu. Lalu malaikat datang, bangun. Dan ia mendapati roti bakar dan kendi berisi air di sampingnya. Dan ia makan. Tidur lagi.
Malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh lagi. Bangun, makanlah, sebab kamu akan berjalan jauh. Waduh. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah. Gunung Horeb. Ini, saudara. Ini kan Beersheba nih, kotanya. Dari sini menuju Gunung Horeb, Gunung Allah, Gunung Tuhan, yaitu Gunung Sinai. Itulah perjalanan yang ditempuh dengan berjalan kaki oleh Elia. Ya. Oke, kita lanjutkan. Elia sesampainya di Gunung Sinai, Gunung Horeb. Elia ditemui Tuhan 2 kali agar makan dan minum. Maksud saya di Beersheba, ya, itu Elia ditemui supaya makan dan minum, lalu terus ke Gunung Sinai, ya. Nah, setelah sampai Gunung Sinai, Gunung Horeb, itu lalu Elia diperintahkan lain lagi oleh firman Tuhan, yaitu 1 Raja-Raja 19 ayat 15-18. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Rupanya Elia diperintah Tuhan untuk mengurapi seorang raja, Raja Aram loh. Bukan Raja Israel, Raja Aram. Namanya Hazael. Dan Elia harus mengurapi juga Yehu menjadi raja atas Israel. Ya, itu maksudnya. Dan Elisa bin Safat, Nabi Elisa dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan kau. Elia mau digantikan oleh Tuhan. Ya, nabi itu namanya Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi 7.000 orang masih takut akan Tuhan. Dari sini kita mendapatkan hikmat juga bahwa jangan khawatir. Pasti masih ada orang-orang yang disisakan oleh Tuhan, yang takut akan Tuhan. Tidak mungkin semuanya melawan Tuhan, pasti ada. Di zaman sekarang, di zaman yang semakin jahat ini, pasti ada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Maukah saudara mengasihi Tuhan? Bertobat lagi? Pilihan ada di tangan kita, saudara. Ya. Jadi Elia akan mengurapi seorang raja Aram, Hazael namanya. Padahal Aram itu musuh. Ya. Lalu Yehu untuk menjadi raja atas Israel. Kemudian Elisa. Ya. Maka Tuhan berkata begini. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael, dari raja Aram, akan dibunuh oleh Yehu, raja Israel. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Gak bisa lolos pokoknya. Ya. Nah, itu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Saudara, Elisa bin Safat ini dari Abel Mehola. Ini Abel Mehola. Di tepinya sungai Yordan ya. Abel Mehola. Ini Laut Mati. Ini Danau Galilea. Ini Samaria, ibu kota kerajaan utara. Yerusalem, ibu kota kerajaan selatan. Beersheba adalah kota paling selatan. Di utara sini ada yang namanya Dan, kota Dan. Ya, kota Dan namanya. Makanya dalam Alkitab sering dipakai istilah dari Dan sampai Beersheba.
Maksudnya seluruh tanah Israel. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Mengapa? Karena itu lambang bahwa Elia melimpahkan jabatannya kepada Elisa. Bahwa Elisa akan menjadi penggantinya Elia. Ya. Elisa ini botak, saudara. Nabi yang botak salah satunya Elisa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Jadi begini, saudara. Elia mengurapi Raja Aram, juga siapa lagi? Yehu, Raja Israel, dan juga Nabi Elisa. Ya. Nah, jadi rupanya di zaman itu ada seorang nabi namanya Mika. Mika. Nah, Mika ini bicara ini di ayat 23 misalnya. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana, ditamparnya lah pipi Mika. Mika kan bicara apa adanya. Ditampar sama salah satu nabinya Ahab. Serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk bicara kepadamu. Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Rupanya hari itu Nabi Mika menghadapi banyak sekali nabi-nabi palsu. Ditampar bahkan pipinya Mika ini. Jangan ngomong sembarangan gitu. Kira-kira gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Raja Israel ini, Ahab ini, menyamar. Sebab sedang diincar mau dibunuh. Ia menyamar. Sedangkan Yosafat, Raja Yehuda, boleh tidak usah menyamar. Tapi yang terjadi ayat 34, saudara. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja. Dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Ada yang sembarangan manah gitu. Kena ke Raja Israel ini, ke Ahab maksudnya. Sehingga nembus. Ya. Ayat 35, tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu. Sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Saudara, kematian Ahab. Biarpun dia menyamar, tetap saja mati. Ya. Oke. Rabu depan kita akan lanjutkan kisahnya Nabi Elisa yang menggantikan Nabi Elia. Saudara, kalau kita perhatikan kisah ini ya, ini mestinya kita bisa belajar banyak juga. Raja Ahab ini kan Raja Israel. Ia berbuat jahat, saudara. Padahal Tuhan berikan kesempatan juga untuk bertobat. Tapi di akhir hidupnya ia malah jahat sekali merampas tanah milik orang lain. Nabot dirampas, malah dibunuh oleh Isabel. Sehingga Ahab matinya mengenaskan.
Tuhan tidak berkenan dalam hidupnya. Jadi kalau kita baca kitab Perjanjian Lama, harus tetap diambil hikmatnya untuk kita sekarang apa? Sama dengan kalau kita di gereja misalnya ya. Dunia ini kok begini ya, tidak banyak orang yang tertarik kebenaran. Tapi jangan khawatir, saudara. Tuhan selalu menyisakan orang-orang benar. Pasti. Nah, ini rupanya Elia juga tidak stabil. Ia berani sekali melawan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Nabi-nabinya Asyera. Berani banget. Dan ia membuat sesuatu yang mustahil. Air bahkan diguyurkan 4 buyung. Dan diulang-ulang 3 kali loh. Jadi 13 buyung tuh air tuh. Penuh paritnya. Tapi api turun dari surga. Bagaimana seorang Nabi Elia melihat api turun dari surga? Lalu diancam oleh Isabel saja takut. Nggak stabil. Saudara. Maka Elia melarikan diri kan? Karena takut. Waktu Tuhan menemui Elia, Tuhan cuma bicara begini. Kamu lihat di dalam api nggak ada aku. Di dalam apa aja nggak ada. Aku ini aku gitu loh. Jangan dicari di api di mana-mana. Ya. Elia Ahab sebenarnya Elia sebenarnya cukup dekat loh dengan Tuhan. Tapi bisa takut juga. Tapi akhirnya yang bertemu dengan Ahab. Ya. Elia ini satu nabi yang luar biasa. Yang di sesi mendatang kita akan melihat bahwa Elia tidak pernah mati. Itu sebabnya ketemu Tuhan Yesus. Fisik, tampil fisik. Itu bukan roh loh. Kan Tuhan juga belum mengalami salib. Masih tubuh. Jadi kita baca Alkitab tidak boleh berasumsi, oh itu berubah jadi roh karena bersinar-sinar. Tidak, itu fisik. Kalau orang berasumsi terus, kita bisa nggak ngerti. Tuh, naik ke surga, oh itu jadi roh. Itu nggak boleh memasukkan ide sendiri. Harus apa adanya menurut teks. Ya, jadi ini akibat dari Salomo juga ini. Pecahkan utara selatan. Dan utara dengan selatan berperang terus. Ada masa damai sebentar, berperang lagi. Terus begitu. Yang heran, raja-raja Israel dan Yehuda, Israel terutama yang di utara, itu kok jahat-jahat ya. Tidak takut Tuhan. Mereka menyembah Baal, Asyera, membuat pelacuran di kuil-kuilnya, dan sebagainya. Waduh, ya, kita jangan mengulang lagi, saudara. Mari kita membaca perjanjian lama, lalu ditarik ke perjanjian baru. Itulah sebabnya kita bersyukur kalau kita hidup di perjanjian baru. Sebab Alkitabnya sudah lengkap sampai perjanjian baru. Ya, amin ya. Oke, baik. Malam ini kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Co-host, tolong silakan. Iya, baik. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Bagi penanya pertama, Ibu Lonini, silakan Bu. Silakan Ibu. Ya, Pak, gini Pak, saya mau nanya, kejahatan sekarang dibandingkan zaman dahulu, itu mana yang di akhir zaman ini, mana yang lebih jahat Pak? Gitu. Oke, baik. Iya. Sebenarnya Alkitab mencatat di akhir zaman orang yang jahat semakin jahat. Ya kan? Tapi tingkat kejahatannya tergantung dari jenisnya juga, Bu. Dahulu ada yang menyembah Baal, itu kan menduakan Tuhan tuh. Nah, kalau zaman sekarang menduakan Tuhan ya sama. Tapi yang heran itu begini, tapi enggak juga, zaman dulu juga begitu.
raja, nabi, palsu, mau menyampaikan hal yang enak-enak saja. Cuma sekarang banyak juga yang begitu. Yang orang khotbah cuma menyampaikan yang enak-enak saja. Jangan-jangan kalau saya di dekat mereka ditampar tuh seperti Mikail. Ngomong kok begini, nggak menghibur gitu. Nah, terus Yes. Nah, terus gini lagi, kan dulu zaman sekarang walaupun manusia jahat masih bisa Tuhan nampakin diri ya ke manusia. Tapi sekarang enggak ya Pak, kenapa ya? Oke, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, kan Tuhan berkata begini, Bu. Engkau melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Itu sudah indikasi, Bu, bahwa tidak seperti perjanjian lama lagi, sudah cukup semuanya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bicara sama kita. Tuhan bisa bicara sama kita, meskipun tidak tampil secara visual. Tapi suaranya masuk ke pikiran kita, ke hati kita. Bahkan kadang-kadang audible lewat telinga, kadang-kadang. Tapi jarang. Jadi kita tidak boleh membatasi juga, pakai pikiran sendiri. Kok sekarang nggak ada ya? Ya mungkin ada, cuma kita masing-masing kan beda ya. Gitu. Kalau saya pernah mendengar, dan itu benar, verifikasinya jelas. Gitu. Tapi kan nggak setiap saat dengar, Bu. Ya, gitu. Yang penting bagaimana kita bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Itu yang paling penting sih, hidup kudus. Begitu ya, Bu? Ya Pak. Terima kasih ya Pak, Tuhan berkati. Ya, berkati. Oke. Selanjutnya Ibu Meme, silakan Bu. Ya, Bu Meme, silakan. Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk firman kebenaran yang ini Pak ya. Luar biasa Pak. Bisa memperbaiki pikiran dan juga mendapatkan ilmu yang dulunya nggak tahu, sekarang sudah tahu. Itu Bapak itu seperti bridge, itu jembatan yang menyambungkan antara tidak tahu menjadi tahu. Ya, Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Dan kepada Sister Rika, terima kasih Sister. Saya mau tanya Pak ini tentang Elia. Elia ini kan Pak salah satu nabi yang akan juga ya Pak yang mungkin. Terus saya mau tanya, kenapa saya ada juga baca di kejadian 5 ayat 24 ya Pak tentang daripada Kain. Ya. Juga Henok dan Nabi Elia adalah 2 orang ini yang diangkat Allah ke surga tanpa mengalami kematian terlebih dahulu. Ya, pertanyaannya? Maksud saya, kenapa cuma 2 nabi ini saja yang diangkat? Oh, oke, baik. Baik. Jadi, kalau kenapanya, yaitu memang kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa kenapa 2, kenapa 3. Itu kedaulatan Tuhan, Bu. Cuman, ketika tampil bersama Tuhan Yesus, itu Musa juga tampil. Nah, Musa tampil. Jangan-jangan Musa tidak juga ke Seol. Musa tidak berada di Seol, sehingga Musa ketika dicatat mati oleh Alkitab, kemungkinan besar juga Musa bangkit lebih dulu. Gitu. Kemungkinan ini kan tidak dicatat. Gitu. Kenapa cuman itu? Ya, itu kehendak Tuhan. Nggak bisa ditanya kata apa. Karena ada istimewanya Pak, enggak juga. Enggak. Oke. Iya Pak, itu aja Pak. Terima kasih. Oh, itu saja. Oke. Iya Pak, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Iya. Selanjutnya Ibu Meike, silakan Bu. Ada. Selamat malam, Bu. Shalom. Shalom. Ya, ini Pak, mengenai Isabel Pak ya. Ya. Sebagai seorang Elia Pak ya, bisa merasa takut oleh karena kemarahan yang hebat dari Isabel, oleh karena Elia telah membunuh ya para Baal-Baal itu. Nah, kalau saya mau tarik pelajaran pada zaman itu, bahkan kalau kita tarik sampai zaman sekarang,
Wah, semakin merajalela Pak ya Roh Isabel. Ya. Bagaimana dia dari sosok istri dari seorang raja, dia mengambil alih apa yang menjadi sebenarnya porsi daripada suaminya Pak ya. Tapi kebanyakan diambil alih. Nah, dan ini yang sangat memprihatinkan di zaman-zaman sekarang. Jangankan di dunia-dunia sekuler, bahkan di dunia-dunia pelayanan banyak ya Pak. Kita melihat bahkan itu jadi awasan juga bagi saya kan, bagi kita ya yang ada di grup ini, bahwa Roh Isabel itu bisa merajalela, bahkan bisa semakin tersebar dan bisa merusak keluarga, bahkan sampai dalam pelayanan. Sedangkan dibandingkan dengan si Elia sebagai seorang nabi ya, kok bisa takut sampai lari dengan peta perjalanan yang sangat jauh itu Pak ya. Nah, itu pada akhirnya kan dampaknya sangat tidak baik. Nah, mungkin Pak Wigno bisa memberikan tips ya, apalagi kita banyak wanita-wanita di grup ini ya, agar supaya kita semakin berhati-hati di dalam Roh Isabel ini. Yang tanpa kita sadari itu masih ada. Bahkan saya juga berawas-awasan atas diri saya sendiri agar supaya Roh Isabel itu ya hilanglah dari hidup saya secara pribadi, bahkan bagi kita semua. Gitu Pak. Ya, baik. Memang ini agak aneh nih. Seorang raja, tapi yang berkuasa istrinya. Sangat dominan. Ini Elia takut karena Isabel sudah membunuh banyak nabi-nabi Tuhan. Kan dicatat tuh, Obadya menyelamatkan 100 nabi. Ke 2 gua dibagi 50-50 kan. Makanya sudah terkenal ini Isabel ini di kalangan para nabi. Karena dia berusaha membunuh semua nabi. Nah, apalagi nabi Baalnya habis sama Asyera. Nah, kemarahan yang luar biasa itu menyebabkan Elia takut juga rupanya. Nah, ini memang bagaimanapun seorang nabi bisa manusiawi juga ya. Dia takut juga ternyata. Tapi akhirnya enggak juga. Diperintah Tuhan balik, temui Ahab. Dia temui juga. Gitu. Ya, dinamika kehidupan. Tetapi bicara soal roh Isabel ini memang bahaya sih. Kalau sampai seorang ibu, seorang istri itu sangat dominan, itu bahaya. Kenapa? Tidak pada proporsi yang sebenarnya. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali suaminya tidak berfungsi dengan baik. Sang istri harus ambil alih. Tapi bukan dalam rangka itu roh Isabel, bukan. Ambil alih dalam rangka misalnya secara ekonomi suaminya sedang mengalami kesulitan dan istrinya mampu, ya nggak apa-apa. Tapi tidak boleh menguasai, tidak boleh dominan, tetap harus bijaksana. Nah, yang perlu kita ingat adalah begini. Jangan kita itu haus kekuasaan, pengen dominan dan sebagainya. Jangan. Itu akan menyesatkan arah hidup kita. Dan itu biasanya orang bisa terseret oleh itu. Nah, khusus roh Isabel kan ibu-ibu nih. Ibu-ibu ingat segala sesuatu lakukan untuk Tuhan. Itu saja. Jadi jangan sampai kita, wah enak nih, dominan. Jangan, seandainya suamimu lemah ya nggak apa-apa, nggak usah terlalu. Ya ambil alih sebagian, tapi nggak usah terlalu dominan gitu sehingga menyetir gitu. Nggak boleh juga. Begitu, Bu. Ya. Oke, cukup ya Ibu, itu saja ya. Oke, baik Pak. Terima Oke. kasih. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya. Oke, selanjutnya Ibu Kristina, silakan Bu. Shalom, Ya. Pak. Shalom. Pak Wigno. Ya, shalom Bu. Tadi ada pengikut Nabi Baal dan Nabi Asyera ya. Ya. Itu kan. Tapi 400 dan 400 berarti 800. Masa disembelih semua 800, Pak? Ngeri sekali. Saya nggak bisa membayangkan, Pak. Ya jangan dibayangkan, Bu. Terus Ibu tahu nggak? Itu? Ketika perang, itu korbannya itu, Bu, puluhan ribu, Bu.
bahkan ratusan ribu. Ini 1000 aja nggak nyampe. Jadi belum apa-apa dibandingkan perang. Cuma kita zaman sekarang sudah tidak bisa membayangkan seperti apa itu ya gitu. Oh, zaman itu perang sudah biasa, Bu. Terus yang kedua, selama ini ada berapa dewa-dewi yang dimusnahkan di Israel ini, Pak? Dan apakah itu tanpa ampun gitu ya, Pak? Sampai disembelih. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Sebenarnya itu di zamannya Elia. Di zaman yang lain, nabi palsu memang dibunuh. Zaman sekarang, nabi palsu aman. Karena zaman sudah berubah, orang ngomong sembarangan gitu, palsu padahal bohong, aman. Di YouTube ngomong sembarangan, aman. Tapi ingat, Bu, bukan berarti lebih enteng. Nanti menghadap tahta pengadilan Kristus binasa. Tetap aja ujungnya bahaya, jangan sembarangan hidup ini untuk Tuhan, jangan sok-sokan, jangan anggap enteng. Sama saja. Zaman sekarang nabi palsu binasa, bukan dibunuh secara perjanjian lama gitu, enggak. Tunggu aja. Gitu. Ya, Bu ya. Oke. Tuhan berkati. Dua, Pak. Itu kan ada 2 berhala yang di nabi-nabinya terlibat ini. Ya. Salah satu nama dewa itu sampai sekarang masih ada ritual pawai di jalan sambil noreh-noreh tubuh, Pak. Mirip. Nama dewanya juga masih dipakai. Cuma saya enggak bisa sampaikan karena itu kan berkaitan dengan satu agama. Ya. Jadi Pak Wiknyo barangkali juga tahu kalau masih ada ritual itu sampai hari ini. Tahu. Ya. Tahu. Jadi ini bukan sesuatu yang jauh ribuan tahun yang lalu, tapi sekarang sampai hari ini pun sekarang masih berlangsung. Ya. Jadi penyembahan itu memang masih ada sampai sekarang, cuma namanya mungkin ganti gitu aja. Iya. Terus mujizat orang dihidupkan itu, saya ini sharing sedikit. Waktu saya kalau pelayanan di pedalaman, di sana itu kan tidak ada antibiotik, Pak, kalau di pedalaman. Ya. Misalnya contoh saya pernah tahu itu ada seorang ibu di pegunungan itu jatuh dari tebing, patah tulang belakang di pinggang, terus sama di paha, Pak. Kalau logikanya kalau tidak ketemu antibiotik dalam waktu 2-3 hari kan mati, Pak. Ya. Ini betulan napasnya sudah berhenti, dia sampai keluarganya saking bingungnya itu diwadahi keranjang yang untuk ngangkut babi itu dipikul ke sana kemari nyari pertolongan medis, Pak. Waduh. Sampai napasnya sudah tidak ada. Lah, kebetulan penginjil-penginjil di pedalaman yang kita latih itu malah mereka yang ilmu teologinya sebetulnya kalau dibandingkan kan di sini mungkin kayak anak sekolah minggu, maaf ya kalau saya bilang. Tapi betul kata Pak Wiknyo tadi, karena tujuannya mewartakan kabar baik, ibu yang tadi yang napasnya sudah tidak ada, yang diikat, itu kayak kalau ngikat kepiting gitu, Pak. Ya, ya. Dimasukkan ke ranjang gitu. Ya. Tumpangi tangan, doakan sama mereka, pulih, sembuh, hidup lagi, bisa bertani, Pak. Wah, jadi kalau dalam pewartaan kabar baik amanat agung itu masih tetap berlaku, Pak. Saya salah satu saksi hidup yang bisa sharing ke teman-teman. Ya. Itu saja, Pak. Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Ini kesaksian yang sangat menguatkan kita semua. Jadi Bapak Ibu, bahwa mujizat masih ada, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan dibuat modus. Ya, kita itu mengalami juga, Pak, yang spektakuler itu ngalamin, tapi pribadi dan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk digunakan untuk modus, bukan. Kalau itu jahat. Ya, oke, terima kasih Pak Krispiantoro kesaksiannya. Oke, Bapak Ibu ya sebentar. Bapak Ibu kalau menghadapi suatu kondisi yang di luar normal, ketemu seorang dukun aneh-aneh dan sebagainya, jangan khawatir. Nanti akan ada kuasa Tuhan yang mengalir, asal kita hidup kudus.
Jangan takut apapun. Ya. Oke, berikutnya. Oke. Selanjutnya Ibu Maria, silakan Bu. Bu Maria, silakan. Selamat malam Mbak Wiknyo dan semuanya. Ini saya maksudnya bersaksi ya. Kan saya pernah mengalami perjumpaan dengan sinar kemuliaan Tuhan ya, itu nyata. Dan mimpi diajak Tuhan Yesus 2 kali, dan beberapa kali, yang 1 kali Tuhan bicara sama saya lewat hati saya. Yang beberapa kali waktu saya tidur, saya benar-benar dengar suara Tuhan. Tetapi setelah saya mengalami perjumpaan dengan sinar kemuliaan Tuhan, memang saya meresponnya dengan selalu berdoa dan pujian kepada Tuhan. Maksud saya begini, untuk kita semuanya yang online di sini ya, percayalah bahwa kalau kita itu dekat dengan Tuhan, Tuhan itu selalu mendengar doa kita. Terus percayalah dengan mujizatnya juga. Tetapi kadang saya juga pernah mendoakan orang sakit, tetapi gini ya Pak ya, belum tentu manusia itu setelah disembuhkan itu mau mengikut. Kadang kita istilahnya mau ajak mereka, tapi kenyataannya belum tentu mereka intinya menerima mujizat itu dan lantas percaya, begitu masih susah gitu loh. Ya. Terus dan waktu kita dekat dengan Tuhan, banyak sekali ya iblis itu, tawaran-tawaran iblis yang sangat menggiurkan itu untuk menjatuhkan kita tuh luar biasa memangnya. Jadi memang kita benar-benar kalau dekat dengan Tuhan ya harus benar-benar dekat sekali supaya kita istilahnya menolak dosa itu tanpa apa ya, tanpa menyesal gitu loh. Ya. Rasanya ringan-ringan aja. Ya udah gitu aja kesaksian saya. Oke, terima kasih kesaksiannya. Ini kesaksian bagus-bagus nih malam ini. Jadi sebenarnya gini loh, kita itu jangan nanggung. Kalau hidup kudus beneran. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar dekat ya dekat Tuhan gitu. Jangan nanggung hidup ini. Iya, enggak gitu. Jangan suam-suam kuku. Tuhan tidak mau seperti itu. Soal berkat dan sebagainya nggak usah takut soal itu. Yang penting kita lakukan bagian kita aja. Itu aja udah. Ya, kalau kita hidup kudus pasti ada pengalaman-pengalaman yang yaitu setiap orang bisa unik, spektakuler. Oke, berikutnya. Iya. Oke, selanjutnya Bapak Faber atau Ibu Heni. Ya, silakan. Pak, mohon maaf saya tidur ya Pak, lagi di opname. Oh, sakit apa Pak? Sakit malaria Pak. Oh iya, oke. Terus? Ya Pak. Kalau saya melihat tadi tentang Elia itu Pak, pembacaan itu, saya melihat sosok Elia ini tegas, perkasa, percaya diri. Ya, sama janda aja tega dia minta makan gitu, walaupun janda itu miskin gitu, susah. Ya. Karena berani nyembelih 850 nabi itu kan Pak. Ya. Itu kan sebenarnya kalau nggak punya nyali yang kuat. Iya, betul. Yang kerjakan itu melihat darah, meronta-ronta, orang disembelih. Tapi waktu menghadapi nggak berhadapan langsung sebenarnya dengan Isabel, dia hanya mendengar itu. Betul. Jadi dia langsung kayak KO gitu, Pak. Iya. Jadi melihat seperti suatu ketidakstabilan emosional, Pak, dalam diri Elia ini. Betul. Jadi kayak itu seperti cacatnya dia dalam pelayanan di dalam hidupnya. Bagaimana Bapak menanggapi ini? Baik, ya. Kalau kita perhatikan tokoh-tokoh perjanjian lama, itu selalu saja ada kurangnya. Dahulu mulai dari Abraham sekalipun ada kurangnya.
Demikian juga dengan Elia. Masa Elia berkata begini, baru saja ia melihat api dari langit. Mendingan aku mati Tuhan kalau begini caranya, gitu. Diancam Isabel dia lari. Ini memang nggak stabil nih. Itulah sebabnya kita tidak boleh punya idola siapapun di Perjanjian Lama. Idola kita cuma satu, Tuhan Yesus, yang tidak ada cacat celahnya. Di Perjanjian Lama kita belajar untuk diambil hikmatnya. Oh, itu tidak boleh, yang itu bagus tuh, gitu. Ini bukan teladan yang sempurna di Perjanjian Lama. Nah, jadi begitu Pak. Ya, tapi kalimat saya itu bisa juga Tuhan memperhitungkan dia itu tidak mengalami kematian ya Pak. Oh ya, ya. Nah kalau itu hak prerogatifnya Tuhan Pak, kedaulatan Tuhan untuk mengangkat. Dan ke Elisa kayaknya sama Pak. Elisa itu kan hanya dibilangi botak sanggup dia mengkutuk anak sekolah minggu lah itu kita bilang kalau sekarang itu kan sampai mati semua itu. Kalau soal Elisa nanti Rabu depan kita bahas Elisa. Jadi artinya Pak, ya ada ketidakstabilan juga dalam hidup Elia Pak ya. Ya. Makanya hikmatnya gini Pak, jangan sampai kita tidak stabil. Wah, nanti kita rugi. Itu aja. Bapak mulai kapan masuk rumah sakit? Mulai semalam Pak. Semalam ya. Kita doakan ya Pak, supaya cepat sembuh. Sudah ditangani ya tapi ya? Iya Pak. Sudah ditangani ya di rumah sakit sudah, ya? Pak. Oke, nggak usah khawatir Pak. Dalam siapapun ada Roh Kudus dalam diri kita. Tenang aja. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, semangat ya Pak, kita doakan cepat sembuh. Iya Pak. Oke. Ya, berikutnya. Oke, selanjutnya Bapak Randy, silakan Pak. Pak Randy, silakan Pak. Ya, shalom Pak Winyo. Shalom. Terlebih dahulu ya, saya baru pertama kali masuk channel ini. Oh iya. Ya, tapi sebelumnya sudah sering dengar Bapak punya OBS ya. Oh iya. Pak Randy di kota mana Pak? Saya di Bandung. Oh di Bandung, oke baik. Ya silakan Pak. Pertanyaannya. 3 bulan yang lalu ya, saya ikut kebut terus. Jadi saya semua pengen lihat dari awal gitu. Ya, itu Pak. Dari awal sampai akhir. Dari kitab Kejadian ya Pak? Iya, dari kitab Kejadian ada 50 ya. Ya. Ya, Kejadian, Keluaran. Ya, puji Tuhan. Jadi mungkin saya ada sedikit kesaksian. Ya. Saya itu lahir baru, Pak. Oh. Itu ya. Maret kemarin saya baru dibaptis. Saya itu dulunya perokok berat. Merokok itu sudah 35 tahun. Jadi sejak SMA lah ya. Ya. Jadi setelah dibaptis 5 bulan kemudian kok saya masih ngerokok ya. Sudah berkurang, tapi mungkin setengah bungkus lah. Tadinya sebungkus sehari, sekarang berkurang jadi setengah bungkus. Terus saya ketemu pastor saya ngobrol, pastor, saya masih ngerokok. Ini gimana? Saya niat untuk berhenti merokok. Nah, kemudian mari kita berdoa. Jadi ketika itu juga langsung kita berdoa berdua ya. Sudah berdoa, pulang dari gereja itu saya masih merokok tuh. Masih merokok. Tapi keesokannya puji Tuhan sampai hari ini saya berhenti merokok. Wah, puji Tuhan. Iya. Ya. Nah, itu terobosan tuh Pak, nggak gampang itu berhenti. Saya pikir beberapa kali saya mencoba untuk berhenti merokok,
mengandalkan sendiri gitu ya. Ya. Memang betul kuasa Tuhan itu dahsyat, ajaib ya. Amin. Begitu sekali saja saya berdoa langsung ya bisa tidak merokok dan sembuh sekarang. Artinya Tuhan sayang Bapak. Kenapa? Artinya Tuhan sayang Bapak. Jadi Bapak jangan sia-siakan ke depan. Ya, semangat ya Pak. Iya. Mantap. Pak. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih kesaksiannya. Ibu Meme masih mau bertanya? Kok masih raise hand? Enggak ya? Oh, enggak. Oh ya, iya ya Pak, iya Pak. Ya, oke, silakan. Maaf ya, tadi ketinggalan satu. Ya, silakan. Pak, ya, Pak saya mau tanya ini Pak, tentang Elia tuh yang menentang 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera ya Pak. Ya. Terus siapakah Allah yang benar? Terus para nabi Baal memanggil Baal tetapi tidak ada respon. Elia mengejek nabi-nabi Baal ya Pak ya. Ini kan ini kan semuanya kan menyembah patung-patung berhala gitu ya Pak. Yang betul. Tuhan yang menyakitkan hati Tuhan gitu ya. Betul. Ya ini sangat fokus sekali ya Pak. Yang ya. saya ikuti alur cerita dari awal sampai sekarang ini yang Bapak ajari. Seakan-akan itu bangsa Israel itu fokusnya seperti menyembah patung lagi, bertobat, menyembah patung gitu ya Pak ya. Iya. Terus sekarang kita kan hidup di zaman Tuhan Yesus. Iya. Ya kan Pak. Nah, terus saya mau tanya gini Bapak. Ada yang tertulis seperti Bapak yang last week ya, kalau nggak salah itu ke bertobatan ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah apa? Bertobat. Oh, bertobat. Yang di Matius 4 ayat 17 ya Pak ya. Oke. Saya mau tanya ini Pak. Kan ada itu Tuhan Yesus ya yang tertulis, perkataan Tuhan Yesus yang tertulis di Matius 4 ayat 17. Apa sih Pak artinya pertobatan itu? Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maksud saya apa perbandingan di antara perjanjian lama dengan perjanjian kita sekarang Pak? Oke, baik. Pertobatan yang kayak mana gitu loh Pak yang Tuhan inginkan. Iya. Ya, baik. Secara singkat saja ya. Di perjanjian lama, bertobat itu adalah kalau tadinya menyembah Baal, tadinya menyembah dewa-dewa yang lain, sekarang kembali ke Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang benar. Itu pertobatan. Kalau dulunya melanggar Taurat, sekarang mulai taat Taurat. Itu pertobatan di perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru, dulunya kita tidak mengasihi Tuhan, sekarang kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan ceritanya jadi panjang. Yaitu menyerahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Nah, jadi itu bedanya. Jadi pertobatan di perjanjian baru itu perubahan akal budi, perubahan hidup, pola hidup, semuanya berubah. Di minggu lalu saya khotbahkan metamorfosa, itu pertobatan. Sudah dengar belum, Bu Meme? Iya Pak, sudah dengar. Nah, metamorfosa, itu pertobatan. Ya. Oke. Jadi Pak, kalau istilahnya orang yang dulu jahat gitu ya Pak ya, atau pernah mencuri atau buat hal-hal yang tidak di hati Tuhan gitu Pak. Terus dia bertobat menjadi baik, apakah itu juga pertobatan ya Pak ya? Belum tentu. Kalau tadinya mencuri sekarang nggak mencuri, belum tentu pertobatan itu. Pertobatan itu perubahan akal budi. Jadi kalau cuman begini, aku sebenarnya pengen tuh, cuma takut dosa, itu belum bertobat. Bertobat itu, aku bukannya nggak pengen sama sekali, nggak doyan saya. Dosa itu nggak doyan. Nah itu udah bertobat, udah berubah total. Ya tentu saja orang tidak dalam semalam lalu berubah total, nggak. Mula-mula dia tahan dulu, aku mesti pengen itu tapi nggak boleh. Lama-lama enggak, udah nggak pengen. Gitu. Nah itu berubah. Gitu. Itu pertobatan. Ya. Mula-mula orang ke gereja tersiksa nih, khotbah lama. Lama-lama menikmati. Nah, itu berubah tuh artinya. Gitu. Ya. Berarti moral umumnya harus baik dulu ya, Pak ya? Udah harus apa?
harus baik dulu ya Pak, moral umumnya harus baik. Oh iya dong, kita harus moral umum aja nggak lulus ya bagaimana mau berkenan bagi Tuhan. Moral umum ya harus lulus, baru mulai naik, makin sempurna, makin berkenan gitu stepnya. Ya. Ya Pak, semangat. Oke. Terima kasih Pak ya. Nah, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Loh, ada lagi. Silakan. Iya. Oke, selanjutnya Ibu Indra, silakan. Ibu, silakan. Ya, maaf Pak, saya lagi di jalan nggak bisa on cam ya Pak. Nggak apa-apa, silakan. Ini Pak yang tadi menggelitik di kepala saya itu kan pemimpin di para tokoh-tokoh iman di Perjanjian Lama itu kebanyakan pasti ada cacatnya ya Pak ya. Ya. Terus kalau Yusuf itu gimana ya Pak? Setahu saya yang ditulis di Alkitab, Yusuf tuh hampir bisa dibilang nggak ada catatan jelek loh Pak. Betul. Di catatan di Alkitab tentang Yusuf tidak ada jeleknya, Bu. Betul. Tapi skopnya Yusuf kan itu. Kalau Tuhan Yesus kan skopnya unlimited. Jadi teladan kita tetap Tuhan Yesus. Puncaknya di sana. Oh iya pasti. Ya. Tapi Yusuf patut jadi teladan juga tuh. Dia tidak pernah buat salah. Dia tulus mengampuni seluruh saudaranya yang berbuat jahat sama dia. Betul itu, Bu. Yusuf memang. Dia disodori nggak doyan, dia lari dia. Mantap. Dia takut sama Tuhan tuh betul-betul karena apa yang dikerjakan dia bukan terhadap manusia tapi terhadap Tuhan gitu. Betul. Betul sekali. Itu mantap tuh. Dan hebatnya lagi ya, di mana ada Yusuf, di sana semua diberkati. Jadi itu harusnya bisa jadi teladan tuh. Cuma teladan yang sempurna Tuhan Yesus. Ya. Begitu ya, Bu Injen. Nah, cuman kalau untuk yang itu Pak, ketidakstabilan manusia, saya rasa memang semua itu Pak. Bahkan kalau kita amati juga Tuhan Yesus, cuma kalau kelasnya Tuhan Yesus kan dia sudah tingkat tinggi sekali, di mana dia harus menghadapi ketakutan karena akan diserahkan dan dia sedangkan tidak berdosa gitu. Ya. Jadi saya rasa sih wajar aja karena kan kita tolak ukurnya Tuhan Yesus ya Pak ya. Justru dari situ kita melihat bahwa memang benar-benar mengambil rupa manusia itu sampai di titik ketakutan dia itu sampai sama gitu. Ya. Tapi puncaknya justru itu, Bu. Biarlah kehendak-Mu. Iya. Nah, itu dia. Nah, itu Pak. Pak, request Pak, ini kan banyak sekali raja-raja ya Pak. Saya itu baca itu pusing sendiri Pak. Yang Yehuda, yang Israel gitu. Boleh nggak satu saat nanti tolong ini Pak dibuat bagan gitu loh Pak. Jadi kita lebih gampang membedakan antara yang Israel sama yang Yehuda itu kadang-kadang suka. Di sesi yang lalu sudah Bu, tabelnya ada. Raja. Ada ya Pak? Ada. Sorry kemarin. Ada di sesi yang lalu. Raja Israel itu ini saja, Yehuda ini saja sampai akhir bahkan sampai bubar rajanya. Sorry kemarin soalnya saya kalau ikut biasanya pas lagi nyetir Pak, jadinya nggak sambil. Tapi nggak apa-apa Bu, bisa diulang kok. Di YouTube kan bisa diulang. Ya nanti saya lihat lagi Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Nah, hati-hati ya kalau di jalan ya. Iya Pak, siap Pak. Oke, ya berikutnya. Oke, satu lagi Bapak Franky atau Ibu Dewi, silakan. Ya, silakan. Malam Pak. Selamat malam Ibu. Bapak, saya mau tanya hanya mengenai pribadi si Nabi Elia aja sih. Dia kan begitu gagahnya, begitu hebatnya, begitu tegasnya, tetapi dia memiliki satu respon yang berbalik gitu ya. Hanya mendengar ancaman saja sudah frustasi, bahkan ingin bunuh diri. Yang saya tanyakan ada dua Pak. Yang pertama, kalau zaman sekarang kan Roh Kudus ya Pak ya. Ya. Nah, waktu zaman Perjanjian Lama itu apa tuh Pak? Jadi peranan Tuhan
anggaplah Tuhan Allah gitu, menyuruh Elia ini apa gitu. Karena kan kalau sekarang ini kan kita fungsi Roh Kudus kan, kita lemah, kita dikuatkan. Kita takut, kita diberi keberanian kayak Petrus gitu. Sampai bisa berkhotbah berapi-api gitu. Nah, ini kenapa gitu? Itu satu. Terus yang kedua, jawab dulu Bu, nanti saya lupa pertanyaannya ya. Oke, yang pertama sebenarnya zaman sekarang kita dipimpin Roh Kudus. Iya. Tapi kalau kitanya lemah, tetap saja Bu, bisa khawatir, bisa frustasi, bisa tetap aja karena Roh Kudus tidak ambil alih kesadaran. Nah, bedanya apa dengan perjanjian lama? Zaman sekarang kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Sudah masuk ke dalam. Kalau dulu tidak, cuma suara di luar. Jadi tidak bersama dalam arti dimateraikan seperti zaman sekarang. Itu aja bedanya. Iya, berarti bahkan di zaman dulu bangsa Israel melihat langsung, suara dengar langsung, itu lebih spektakuler sebenarnya. Tapi tidak membawa kepada pertobatan juga. Bangsa Israel melihat laut terbelah kan, Sungai Yordan putus, wah itu kan aneh Bu, tembok di kanannya air, tapi nggak berubah tuh. Makanya saya sering bicara, jangan cari mujizat. Mujizat itu nggak mengubah manusia. Iya, cuma sebentar aja, habis itu balik lagi. Berubahlah menurut pembaharuan budi. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah orang yang tidak melihat tapi percaya. Orang yang melihat, waduh. Gitu. Iya. Yang kedua, Bu. Terus yang kedua gini, Pak. Adakah Nabi Elia itu memiliki kepribadian ganda? Oh, kalau itu tidak. Kalau kepribadian ganda bahaya itu. Enggak, ini enggak. Dia tetap sadar dengan satu pribadi. Justru kita lihat gitu ya, sisi kemanusiaannya dia, gitu. Ya. Oh, gitu ya. Oke. Thank you ya, Pak. Tuhan berkati. Ya. Oke. Makasih, Pak. Malam ini kita selesaikan ya. Dari Ripka. Terima kasih untuk menjadi co-host menemani kita malam ini. Bapak Ibu Saudara, kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur kalau kami sudah sampai di sini meskipun perjalanan kami masih panjang. Kami percaya Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan. Tuhan sertai program ini. Terima kasih Bapak. Bapak berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu dimanapun mereka berada. Juga berkati semua kami yang mendengar firman-Mu, belajar, haus dan lapar akan kebenaran, mengerti dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.